Shalom saudara, rema hari ini terambil dari Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Jangan meremehkan hal kecil. Pernahkah kita bertanya, mengapa gedung pencakar langit yang begitu megah bisa runtuh bukan karena hantaman badai besar, melainkan karena pergeseran tanah yang nyaris tak terlihat? Seringkali kita hidup dalam ilusi bahwa kehancuran atau kesuksesan besar ditentukan oleh satu momen besar yang heroik dan dramatis. Kita terobsesi dengan viralitas, pencapaian instan, dan terobosan besar yang bisa mengubah nasib dalam semalam. Namun, realita yang sering luput dari perhatian kita adalah bahwa sejarah tidak ditulis oleh ledakan besar, melainkan oleh akumulasi keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap detik. Dunia modern mengajarkan kita untuk mengejar panggung utama dan mengabaikan detail-detail kecil yang dianggap membosankan. Banyak perusahaan raksasa hari ini tumbang bukan karena kalah strategi pasar global, tetapi karena korupsi-korupsi kecil di level manajemen yang dibiarkan bertahun-tahun. Fenomena ini mengingatkan kita pada prinsip efek kupu-kupu, di mana kepakan sayap kecil di satu belahan dunia bisa memicu badai besar di belahan dunia yang lain. Tuhan Yesus dalam kebijaksanaannya yang melampaui zaman ternyata sudah mengajarkan rumus matematika kehidupan ini ribuan tahun yang lalu dalam Injil Lukas. Ayat utama kita dari ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Ini adalah sebuah hukum pasti di alam rohani, yang sama pastinya dengan hukum gravitasi di sekitar kita. Mari kita membedah teks ini untuk melihat kedalaman maknanya. Dalam konteks Lukas pasal 16, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Konteks budaya Timur Tengah abad pertama sangat kental dengan sistem patronase atau hubungan tuan dan hamba, yang di dalamnya ada aspek pengelolaan aset tuan tanah. Seorang pengelola atau bendahara yang dalam bahasa Yunani disebut oikonomos memegang kuasa penuh atas harta tuannya. Kredibilitas adalah mata uang yang paling berharga di masa itu, jauh lebih berharga daripada emas atau perak. Ketika Tuhan Yesus menggunakan kata setia, ia menggunakan kata Yunani pistos. Kata pistos ini memiliki spektrum makna yang luas, mencakup dapat dipercaya, loyal, teguh, dan konsisten. Menariknya, Tuhan Yesus menyandingkan kesetiaan ini dengan frase perkara-perkara kecil. Dalam teks aslinya, kata yang digunakan untuk perkara kecil adalah elakhistos. Elakhistos adalah bentuk superlatif dari mikros, yang berarti yang paling kecil, paling remeh, atau paling tidak signifikan. Jadi, Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang tugas-tugas standar. Ia sedang menunjuk pada hal-hal yang saking kecilnya seringkali dianggap sampah atau tidak bernilai oleh mata manusia. Inilah paradoks yang seringkali kita gagal pahami dalam perjalanan iman kita. Kita sering berdoa meminta perkara besar, pelayanan besar, atau rezeki yang besar. Namun, Tuhan Yesus seringkali menjawab doa-doa kita dengan memberikan kita elakhistos, yaitu hal-hal remeh yang terkadang terasa membosankan. Contoh, Tuhan mengirimkan tugas menyapu lantai gereja saat kita meminta panggung khotbah. Atau Tuhan menugaskan kita untuk jujur dalam uang kembalian belanja saat kita meminta pekerjaan mengelola proyek miliaran. Penelitian sejarah Yahudi menunjukkan bahwa para rabi pada saat itu seringkali mengajarkan bahwa karakter seseorang teruji bukan saat ia diawasi orang banyak, tetapi saat ia sendirian dalam kegelapan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa integritas itu bukanlah seperti sebuah jas yang bisa kita pakai saat ada acara besar dan kita lepas saat kita sedang sendirian. Integritas adalah kulit daging yang melekat, yang justru terlihat jelas dalam detil-detil kecil dalam kehidupan. Sedangkan frase tidak benar dalam ayat ini menggunakan kata Yunani adikos, yang berarti tidak adil atau curang.
Ketidakbenaran dalam hal kecil bukanlah sekedar kesalahan teknis, melainkan sebuah cacat karakter yang fundamental. Jika kita melihat struktur gramatika kalimat ini, Tuhan Yesus itu menggunakan pola paralelisme yang sangat ketat. Artinya, tidak ada ruang abu-abu atau pengecualian dalam rumus ini. Korelasi antara perkara kecil dan perkara besar adalah mutlak dan linear. Kita tidak bisa memanipulasi Tuhan dengan memberikan persembahan yang berjumlah besar untuk menutupi ketidakjujuran kita dalam pajak atau administrasi yang kotor. Banyak orang Kristen terjebak dalam mentalitas transaksional, berpikir bahwa jika mereka sukses dalam hal besar, Tuhan akan memaklumi kecurangan-kecurangan kecil yang mereka lakukan. Padahal teks ini membongkar bahwa kecurangan kecil adalah benih dari kehancuran besar. Dalam budaya Romawi kuno, seorang budak yang terbukti setia merawat satu keping uang akan perlahan-lahan dipercayakan mengelola seluruh kekayaan tuannya. Proses ini memakan waktu puluhan tahun dan tidak ada jalan pintas. Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa karakter kita dibentuk di ruang-ruang sunyi, di mana di sana tidak ada tepukan tangan. Ketika kita malas membalas pesan, menunda pekerjaan, atau datang terlambat, kita sedang melatih diri kita untuk menjadi tidak setia. Hati-hati, otak kita merekam setiap kompromi kecil sebagai standar normal baru. Secara neuroscience, setiap kali kita melanggar integritas kecil dan merasa aman-aman saja, jalur saraf otak kita akan semakin menebal untuk mempermudah kebohongan berikutnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa Ia yang tidak benar dalam perkara kecil pasti, bukan mungkin, tapi pasti Ia tidak benar juga dalam perkara besar. Ini bukan ancaman, melainkan diagnosis akurat tentang kondisi hati manusia. Sekarang, mari kita bercermin dengan jujur pada kehidupan kita hari ini. Mungkin kita merasa hidup kita stagnan, dan doa-doa kita untuk terobosan besar seolah tertahan di langit-langit. Jangan-jangan penyumbatnya bukanlah iblis atau orang jahat, melainkan ketidaksetiaan kita sendiri pada hal-hal remeh yang Tuhan percayakan. Sudahkah kita setia merawat tubuh kita sebagai bait Allah, atau kita menyepelekannya dengan pola hidup buruk? Sudahkah kita setia dengan waktu kerja kita, atau kita masih mencuri waktu perusahaan untuk urusan pribadi? Sudahkah kita jujur dalam laporan keuangan sekecil apapun nominalnya? Ujian besar dalam hidup bukanlah saat kita berdiri di depan Goliat, tetapi saat kita menggembalakan 2-3 ekor domba di padang rumput sepi seperti Daud. Tuhan sedang mencari orang-orang yang berintegritas tuntas, yang kualitasnya sama baik di depan panggung maupun di belakang panggung. Kunci pintu gerbang menuju perkara besar yang Tuhan janjikan sebenarnya tersembunyi di balik kesetiaan kita pada perkara kecil yang ada di tangan kita hari ini. Berhenti meremehkan hal kecil, karena di mata Tuhan tidak ada ketaatan yang terlalu kecil untuk diperhitungkan. Mari kita membereskan hal-hal kecil yang berserakan dalam hidup kita, karena di sanalah letak promosi ilahi yang sesungguhnya sedang menunggu kita. Jadilah orang yang tuntas dalam perkara kecil, maka Tuhan tidak akan ragu menuntaskan janjinya yang besar atas kehidupan kita.